wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa, termasuk tadi itu kita mengikuti program yang tadi Ustadz sampaikan itu, dia ingin menghafal Al-Quranul Karim, bagaimana para penduduk ini menghafal Al-Quranul Karim, maka fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi diserang itu. Nah, di antara makanya kalau misalnya seandainya lingkungan kita ini kita melihat banyak ada pergaulan bebas. Welcome, Sultan Channel Podcast. Welcome, Sultan Channel Podcast. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari wajahnya antum subhanallah. Iya. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, semoga badan sehat, kantong sehat. Amin. Insyaallah Bang. Kami juga semoga sehat. Amin insyaallah. Siap. Ya. Baik. Alhamdulillah pada seluruh pemirsa Sultan Channel, mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih Ustadz sama pemirsa. Masya Allah. Mungkin pemirsa selama ini bosan dengan saya mulu. Ngepos sendiri mulu bosan ya. Ini kapan nih podcastnya, ngomongnya podcast tapi nggak pernah jadi. Ya. Jadi gini, kemarin sebenarnya sama beliau sudah janji, cuma beliau berhalangan ya. Jadi kita undur sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah terjadi hari ini. Alhamdulillah dan mudah-mudahan istiqomah nanti jadwal bisa berkelanjutan kontinu Ustaz. Baik Ustaz, saya minta sebentar. Siap. Baik, alhamdulillah pas seluruh pemirsa Sultan Channel yang telah subscribe channel ini, semoga apa yang dilakukan untuk membangun channel ini dijadikan amal jariah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang belum, bagaimana Ustaz yang belum subscribe Ustaz? Harus subscribe. Harus ya, segera ya. Ya, biar semakin banyak kebermanfaatannya buat seluruh rakyat Indonesia pokoknya insyaallah. Siap. Waduh, ini aneh kalau dikirim langsung kayak lebih semangat ini. Ya, harus merdeka semangat. Ini. Semangat 45 insyaallah. 45 ya, merdeka ya. Baik, terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe dibantu subscribe. Kita nggak mau panjang lebar lagi nih, langsung aja kita dengerin nanti pemaparan dari Ustaz Salahuddin mengenai profil dia seperti apa. Nanti selanjutnya kita dialog tanya jawab. Pada Ustaz, waktu Ustaz dipersilakan. Masya Allah, ini langsung ngomong sendiri nih. Ngomong sendiri dulu Ustaz, nanti siap. sambil Ya. pertanyaan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Sultan Denok Channel yang insyaallah semoga kita semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nih pemilik Sultan Denok Channel yang semoga sehat walafiat dan kantongnya semakin tebal insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini saya diperkenankan oleh Bang Fahmi untuk sedikit dulu memperkenalkan diri saya. Saya ini namanya Salahuddin. Salahuddin ini adalah bagian dari harapan ya, bagian dari harapan yang diharapkan oleh kedua orang tua saya. Ya, dinamakan Salahuddin itu kan artinya kan ya kebaikan dalam beragama lah. Oh gitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya ini adalah hamba Allah yang bisa bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sebenarnya Bang Fahmi bukan ustadz sebenarnya. Nah, terus apa Ustaz? Saya ini cuman sekedar ini aja ya, cuman sekedar orang yang bisa sedikit berbagi lah untuk sama-sama kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena kan di dalam surat Al-Asr itu kan
Itu bagian dari juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di dalam surat itu ada sebuah perintah yang ditujukan kepada kita selaku hamba Allah yang beriman untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, sehingga kita sebagai manusia, sebagai insan yang banyak lupanya karena sudah luar biasa hiruk pikuk kehidupan dunia yang sebentar ini, yang menjadikan manusia goplah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakannya, maka sudah sepatutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu apapun berupa bentuk apapun ya termasuk bagian dari bencana musibah itu juga utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan si manusia tersebut. Ini jangan sampai ini ada seorang dai Allah, ada seorang ulama ustadz yang setiap hari dia tuh menyebarkan, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, kita menutup telinga kita. Padahal mereka itu sudah sangat luar biasa perjuangan mereka. Kita menutup kebaikan yang telah diserukan oleh para ulama, para dai Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah juga bagian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebenarnya untuk kita kembali ke jalan Allah. Kalau kita sadar Ustaz ya. Iya, harus kita gitu. Tapi kalau ternyata memang itu juga nggak mempan gitu, udah dikasih nasihat sama para guru-guru kita tetap dablek aja, nggak peduli dengan apa yang disampaikan. Ya jangan salahkan Allah kalau seandainya Allah mengingatkan kita dengan pengingatan yang berbeda, yang itu sangat mengerikan sekali. Misalnya gunung dihancurkan, bumi digoncangkan oleh Allah, lautan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu banyak manusia yang tadinya lisannya tidak pernah menyebut nama Allah, akhirnya mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, padahal berpuluh-puluh tahun dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bang lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini posisi saya pada kesempatan malam hari ini ya seperti ini ya, kita saling mengingatkan saja, saling menguatkan saja. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin menceritakan saya dulu ya. Saya ini dulu pernah kerja di rumah sakit ya, rumah sakit sebagai medical representatif ya, ketemu dokter. Nah, pada saat itu saya dulu ya terhadap agama ini jauh banget lah, nggak kenal saya. Ya maksudnya ya saya hidup di keluarga yang beragama, tapi semangat saya untuk beragama tuh ya nggak seperti orang-orang yang pada umumnya yang sudah luar biasa ke spiritualan mereka, ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pada saat itu bang ketemu sama seseorang yang beliau itu emang ibadahnya sangat luar biasa, karena sholat berjamaahnya itu sangat luar biasa. Nah, dia tuh kalau misalnya seandainya berinteraksi dengan kita semuanya diem aja, nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah banyak tingkah, kalem aja. Ketika kerja beliau kerja, ketika kita lagi main ya kita mau main aja, waktunya kerja kita tinggalkan pekerjaan kita gitu. Nah, akhirnya suatu saat itu karena saya pikir ini orang kayaknya nggak bisa ngomong, karena diem aja bang orangnya, nggak pernah ngomong sama sekali. Ya mungkin dia mau ngomongin sama dokter aja, nggak pernah ngomong sama sekali. Suatu ketika aneh duduk di bangku berdua sama dia, aneh kaget ketika aneh nengok, astagfirullahaladzim, ternyata beliau. Tapi yang lebih luar biasanya bang, dia itu nyeramahin anak. Padahal aneh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan aneh kerja di situ sama dia, nggak pernah ngomong sedikit pun dia sama anak. Mungkin antum itu takut antum tersinggung gitu kira-kira. Nah, anak kalau untuk itu aneh kurang paham lah ya. Jadi aneh itu jaga perasaan. Betul, mungkin seperti itu. Tapi yang menjadikan anak kaget itu ya tadi, karena memang dia nggak pernah ngobrol sama sekali. Tiba-tiba ngobrol, dan ngobrolnya panjang lebar sangat luar biasa. Dan pada saat itu tuh anak tuh bang langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di saat itu antum teringat kesalahan antum istilahnya ya, gitu ya. Sangat bang. Anda pada saat itu ngerasa Anda sangat luar biasa zalim Anda terhadap Allah yang menciptakan Anda. Kenapa bisa antum zalim? Ya karena Anda menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda, baik itu jasad yang Allah berikan sama Anda, waktu dan lain sebagainya lah, pernak-pernik kehidupan dunia ini, itu Anda
sia-siakan, bahkan aneh gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu aneh ngerasa gini bang, jadi aneh itu kan dulu ya termasuk ya cinta juga terhadap dunia itu sangat luar biasa. Baik harta, wanita, tahta itu dulu aneh kejar-kejar banget gitu, karena memang hati aneh itu udah nyangkut ke terhadap dunia itu, udah nyangkut banget, sangat luar biasa. Cuman aneh pada saat itu aneh baru sadar kenapa bukan Allah ya dulu yang aneh kejar-kejar ya. Kan kalau dunia itu kan kalau kita kejar, kita mau kehujanan, kita mau kecapean, kita mau kepanasan, kita mau banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu manusia itu mau berbondong-bondong untuk mendapatkan dunia itu. Tapi manusia jarang, sedikit sekali mereka yang mau berupaya untuk bagaimana mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah kan Allah sudah mengatakan wa minan nasi may yasri nafsahu tiba amadatillah. Ada sebagian manusia itu yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dia mengorbankan dirinya. Ya, mengorbankan dirinya. Dulu para sahabat itu kan mereka mengorbankan harta mereka, keluarga mereka, bahkan diri mereka. Palanya pada putus, tangannya pada putus, kakinya pada putus. Ketika mereka dalam keadaan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mau mengorbankan anaknya, Bang. Anaknya yang sangat dia cintai, bahkan yang ajibnya itu istrinya yang melahirkannya, yang membesarkannya, itu mau menunaikan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Bang. Masya Allah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu anak nggak kepikiran seperti itu. Dan anak ngerasa pada saat itu baru, ya Allah, kenapa ya? Anak dulu nggak berupaya untuk mencari cinta Allah, mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak menjalani dunia aja sangat luar biasa. Mungkin di saat itu antum belum nikah, Ustaz. Jadi antum itu masih pengen nyari akhwat dari perempuan, benar nggak kira? Ya, betul. Aneh waktu itu Bang, emang belum nikah, Bang. Jadi masih ya, tapi aneh udah punya pacar gitu. Aneh udah punya pacar, aneh belum nikah, tapi aneh memang masih ingin membantu kedua orang tua. Nah, pada saat itulah ketika aneh sudah tersentil, ya sudah, ya mungkin ya kalau kata orang mau sudah mendapatkan hidayah ya. Mudah-mudahan sih benar nih aneh mendapatkan hidayah. Akhirnya aneh berupaya tuh untuk berubah. Ya aneh pulang tuh, Bang. Aneh pulang sampai sholat tuh, Bang. Langsung sholat tuh, Bang. Aneh pulang tuh langsung ada kekuatan, aneh pengen sholat. Padahal aneh dulu, ya Allah ya Rabbana, sholat itu nggak peduli banget sama sholat. Ya kalau ada momen-momen tertentu aja, kayak misalnya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, mungkin aneh sholat ya. Pas itu aneh pulang, aneh sholat dan tuh ketika aneh sholat, emak aneh, orang tua aneh tuh sampai ngomong kayak gini, lu mah sholat paling juga sholatnya cuma 2 hari 3 hari, tadi besok udah nggak sholat lagi. Tapi aneh diamin aja tuh, karena memang aneh masih terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut ya. Dia tuh yang disampaikan itu cuma kebesaran Allah saja sama aneh, sehingga aneh merasa ya Allah, aneh harus betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tuh, Bang, akhirnya aneh sholat, akhirnya aneh pengen tahu tentang agama Allah, aneh pengen bener-bener bagaimana agar aneh tuh bisa semakin dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Aneh ngaji. Dan pada akhirnya aneh baru pengen banget bisa mondok. Ketika itu karena memang aneh masih pengen membantu orang tua aneh, akhirnya aneh cari pendidikan yang aneh bisa bekerja, tapi aneh juga bisa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aneh pilih di salah satu pendidikan Fakultas Tarbiyah, pendidikan agama Islam, ya, itu berada di Sawangan di Kota Depok. Dan alhamdulillah sampai saat ini aneh ya mudah-mudahan dapat ilmu lah dari situ, yang insya Allah bisa Anda sampaikan kepada para jamaah dan masyarakat yang ada di sekitar Anda, insya Allah. Nah, mungkin untuk pembukaan agar mungkin para peserta ataupun abang sendiri mungkin ya sedikit bisa mengenal Anda, dan itulah Anda gitu. Mudah-mudahan nanti juga jangan terlalu berharap lebih, tapi mudah-mudahan saya berharap hati kita semuanya mendapatkan nilai-nilai kebaikan ya semuanya ya. Itu Bang mungkin untuk pembukaan buat saya pribadi. Baik, tadi setelah kita dengarkan pemaparan dari Sosok Hudin Wijaya, sebenarnya beliau tidak mau disebut Ustadz ya, atau kita panggil abang nggak apa-apa nih? Panggil abang, panggil kang, panggil aa, panggil apa aja silakan. Silakan. Ya pokoknya nanti anu aja lah, nyampur aja mau abang Ustadz mau apa ya. Siap. Baik, langsung saja nih Ustadz, mungkin yang para nonton udah mau nanya juga nih Ustadz. Nanti ada pertanyaan banyak, teman saya baru satu buat tips-tips supaya kita mudah untuk berhijrah. Apa nih tips-tipsnya?
tips-tipsnya ya. Iya, kira-kira. Nah, kalau saya pertama patokannya gini Bang. Jadi kalau di dalam sebuah hadis itu Rasulullah sudah memvonis diri kita, memvonis manusia. Kondisinya gini Bang, al iman yazid wa yanqus. Iman kita ini Bang, itu naik dan turun. Siapapun itu. Kalau misalnya katanya nih, kalau misalnya malaikat imannya kan stabil ya tuh. Tapi kalau misalnya nabi-nabi Allah imannya terus meningkat. Tapi kalau kita ini imannya pasti naik, pasti turun, dan itu pasti Bang. Nggak mungkin kita imannya stabil terus, dan nggak mungkin iman kita naik terus. Karena ini kita manusia ini pasti bakalan ya memang ya digoda. Kita nih ada banyak perangkat yang membuat kita nih bisa melakukan kemaksiatan. Ada hawa nafsu di dalam diri kita, terusnya ada lagi godaan syaitan yang terus membisikkan kita. Belum lagi ada yang namanya pernak-pernik keindahan dunia yang bisa juga membuat kita terlena, tergoda oleh semua itu, yang membuat kita tuh jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus kita pahami betul. Jadi sealim apapun, seluar biasa apapun pakaian ini kan, ini saya kan pakaian saya kan pakai ini nih, pakai jubah nih, pakai gamis nih. Belum tentu iman saya juga ini kuat dan bagus luar biasa, belum tentu Bang. Boleh jadi juga iman saya ini lagi lemah, dan itu semuanya sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi juga kita nggak boleh juga kita diamkan, kita harus berikhtiar dan berusaha untuk bagaimana iman kita lemah. Bagaimana caranya? Caranya itu kita melihat dari sebuah dialog cerita. Ini cerita dialog ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Hanzalah Bang. Hanzalah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar nih, Umar ini kan seorang sahabat yang terbaik ya di antara sahabat-sahabat yang lainnya setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Hanzalah ini pernah mengatakan kepada dirinya di depan Umar Bang, di depan Umar beliau mengatakan, "Nafaqo Hanzalah. Hanzalah ini telah munafik," katanya. Waduh, seorang sahabat Rasulullah mengatakan dirinya telah munafik Bang. Umar ini yang mendengar pernyataan si Hanzalah ini mengatakan, "Kenapa wahai Hanzalah engkau mengatakan bahwa antum ini adalah orang munafik?" Masya Allah. Akhirnya Hanzalah menjelaskan kepada si Umar tersebut, "Begini Hanzalah, sesungguhnya ketika aku berada di sisi Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, ma'a Rasulullah, ataupun berada di majlis Rasulullah SAW, itu seolah-olah surga dan neraka itu berada di kelopak mata kepalaku." Seolah-olah tuh Bang, seolah itu surga dan neraka berada di kelopak mata kepala. Artinya pada saat itu imannya Hanzalah itu sangat tinggi luar biasa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada dia, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, pasti bakalan dia tunaikan Bang. Karena imannya itu lagi kuat-kuatnya pada saat itu. Ketika dia bersama Rasulullah, dia mengatakan seperti itu. Kan kalau misalnya seandainya kita melihat surga nih Bang, surga di depan mata kepala kita, sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, betapa indahnya, betapa nikmatnya, sangat luar biasa. Itu pasti kita akan bersemangat untuk beramal soleh. Begitu juga dengan kalau seandainya kita melihat neraka, bagaimana gambaran neraka yang sangat luar biasa, kepedihan siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kita akan kuat meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Artinya pada saat itu Hanzalah itu ketika bersama dengan Rasulullah ya, ketika dia berada di majlis Rasulullah, iman dia itu sangat kuat Bang. Iman dia sangat kuat itu. Nah, kata beliau, tapi ketika beliau pulang kembali ke rumahnya, dia kembali ke tempat pekerjaannya, dia kembali ke tempat nongkrong dia, bercengkraman dengan halayak manusia yang dengan banyaknya manusia, itu apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ataupun apa yang dia rasakan ketika dia bersama Rasulullah itu hilang seketika Bang. Artinya apa? Artinya ketika beliau di rumah, ketika beliau di pekerjaan, iman dia menurun. Jadi ketika dia bersama Rasulullah, iman dia meningkat. Ketika dia berpisah dari Rasulullah, iman dia menurun Bang. Akhirnya menurun tuh. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab juga bilang gini, "Wah, kalau begitu Hanzalah, aku juga sama," katanya. "Aku juga sama kalau kayak gitu."
Aku ketika bersama Rasulullah, wah, masya Allah, semangat beramal solehnya itu sangat tinggi. Pokoknya luar biasa lah keimanan beliau tuh. Tapi ketika beliau kembali ke keluarganya, ya surut lagi banyak. Akhirnya setelah sama-sama kedua orang yang hebat ini, yang soleh ini, ya sahabat Rasulullah, ini mengakui bahwa kondisi dan keadaannya seperti itu, dia datang kepada Rasulullah, Bang. Ngadu dia kepada Rasulullah. Ketika dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya begini dan begitu keadaan yang tadi sudah disampaikan ya Bang ya. Ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, seandainya keadaan antum itu, maksudnya iman dia itu stabil terus, nggak naik nggak turun, itu malaikat Bang akan turun kepada kita berjabatan tangan Bang. Saking hebatnya antum, nggak bisa, karena Rasulullah sudah mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Karena memang kita pada kenyataannya seperti itu Bang. Masih ada kelemahan ya. Iya, sekarang kita di musola Bang. Di musola kita tawadu gitu, pala nunduk ke bawah, lisan berzikir ke bawah. Iya Bang, lisan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pikiran mungkin ya kita tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita keluar dari rumah, apalagi kalau misalnya kita kerja, banyak Bang sesuatu yang bisa melunturkan keimanan kita. Ya kan Bang? Ya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa ngambil pelajaran Bang, bagaimana kiat-kiat kita agar kita nih ya semangat dan terjaga hijrah ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Bang yang bisa kita ambil dari sini Bang? Yang pertama adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang kedua, sering datang ke majelis-majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaga amal soleh yang sudah diajarkan ataupun yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi amal soleh itu harus dijaga. Nah, menjaga amal soleh itu dalam menjaga amal soleh kita itu dalam rangka kita menjaga iman kita. Begitu juga dengan kita berkumpul dengan orang soleh Bang. Kalau kita kumpul sama orang soleh itu masya Allah. Kan kata Rasulullah kan, sebaik-baiknya teman itu apabila kita melihat dia, kita tuh ingat sama Allah. Jadi kalau misalnya antum pengen tahu orang itu soleh atau enggak, antum tuh ngelihat dia, nggak usah pakai dia ngomong Bang. Antum ngelihat dia aja, antum langsung ingat sama Allah. Tahu Ustaz Arif ini Bang? Tahu. Ataupun siapapun yang antum anggap itu orang soleh dah gitu. Ya, misalnya Ustaz Arif ini apa gitu. Melihat wajah beliau dah antum ingat sama Allah atau ingat sama yang lainnya? Sama Allah Bang. Jadi kalau misalnya orang itu betul-betul soleh, pasti antum bakalan ingat sama Allah ketika melihat wajah beliau. Itu Bang. Jadi jaga amal soleh kita sering bertemu dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, dan yang ketiga adalah kita sering hadir duduk di majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti kita disiram tuh Bang, disiram. Ya kalau disiram ya insya Allah Bang, hati kita yang tadinya mati itu ya kan subur lagi Bang. Jadi kan kalau misalnya antum punya kembang antum biarkan, antum gak pernah jaga, antum gak pernah rawat, didiamkan aja, kira-kira gimana? Layu, lama-lama mati Bang. Begitu juga dengan diri kita ini kan ada hati ini. Hati ini tuh pemimpin Bang. Hati ini pemimpin dan prajuritnya ini mata, telinga, kaki, tangan. Ini prajuritnya, pemimpinnya ini hati kita. Kalau pemimpin kita buruk, maka prajuritnya akan diperintahkan untuk melakukan keburukan. Mata disuruh melihat yang haram, telinga disuruh mendengar yang haram, tangan disuruh mengambil yang haram, kaki disuruh melangkahkan ke tempat-tempat yang haram. Karena pemimpinnya buruk Bang. Karena pemimpinnya buruk. Kalau pemimpinnya ini baik, maka pemimpin ini akan memerintahkan kepada prajuritnya untuk melakukan yang baik-baik. Misalnya mata, lihat yang haram, yang halal aja. Misalnya lisan, melihat yang ngomong yang baik-baik saja. Telinga juga begitu, semuanya akan pemimpin ini akan memerintahkan kepada yang baik-baik Bang. Coba kalau misalnya kita melihat negara-negara yang zalim gitu. Kenapa zalim? Karena pemimpinnya zalim Bang. Karena pemimpinnya zalim, maka dia memerintahkan para tentara-tentara ini untuk melakukan kezaliman. Misalnya tanya sama Bang, aneh kasih antum satu bidang tanah berhektar-hektar Bang. Aneh kasih antum. Terus tanah itu
antum tinggali bertahun-tahun, kira-kira gimana tanah itu kondisinya? Ketika antum baik sudah berpuluh-puluh tahun, antum melihat tanah antum tuh, kira-kira menurut antum kondisi tanah itu gimana? Pasti mau perubahan lah. Hah? Perlu ada perubahan. Seperti apa kondisinya? Ya bisa jadi banyak tumbuhan liar ataupun mungkin sudah ada masyarakat yang menempatinya, mungkin ya. Jadi itu sangat mungkin. Ya betul sekali Bang. Jadi kalau misalnya seandainya tanah tadi yang tanah bagus, yang subur tadi, sebidang tanah yang aneh kasih sama antum, itu antum tinggalkan, antum tidak rawat, itu yang akan terjadi, itu tanah itu akan balak, akan tumbuh-tumbuhan yang tidak jelas, yaitu alang-alang lah, duri-duri lah, pokoknya macam-macam. Kalau sudah seperti itu apa yang akan terjadi? Akan ada hama segala macam. Ada tikus, ada ular, ada codot, ada pokoknya macam-macam binatang-binatang yang gak jelas kayak gitulah. Nah, begitu juga dengan kita punya hati, Bang. Kalau hati kita ini kita tidak jaga, tidak kita rawat, itu akan muncul sifat-sifat binatang. Rakus, tamak, pokoknya sombong, pokoknya macam-macam sifat-sifat binatang itu akan menyertai kita punya hati. Makanya tadi hati kita harus kita jaga. Jaganya bagaimana? Yaitu tadi datang kumpul sama orang soleh, kita datang ke majelis agama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita jaga amal soleh kita, Bang. Itu pokoknya insya Allah kalau kita dawamkan itu juga bagian dari ikhtiar kita di hadapan Allah untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Bang. Ya, saat ini saya mau nanya nih, ntar slide kedua ini saya enggak masalah tadi kan kalau untuk bilang kalau misalnya kita lagi ada di masjid atau musola atau salim, pasti kita didorong baik nih. Kadang begitu kita keluar nih dari masjid musola, kok kita ada godaan ini, ngeliat itu. Itu kalau terutama mata nih Ustaz. Anak-anak tuh ada lagi keluar nih, aduh godaan mata anak mau nunduk takut tabrak saat di jalanan. Itu gimana saat? Gimana cara ini? Caranya ya sebenarnya sudah diajarkan sama Rasulullah. Caranya ya cuman yaitu menundukkan pandangan saja, menjaga pandangan. Jadi kalau memang bisa ketika kita berjalan itu ya fokus aja dengan jalan kita, gak usah pakai lirik ke kanan, lirik ke kiri. Kalau kita sudah lirik ke kanan, sudah lirik ke kiri, itu kemungkinan besar kita membuka pintu celah masuknya setan ke dalam diri kita. Itu kalau misalnya kita fokus ya sudah. Tapi kalau misalnya ternyata kita terpaksa berpapasan ataupun melihat yang haram, maka kita diperintahkan di dalam sebuah hadis itu ya sudah kita berpaling. Kan kalau misalnya pandangan pertama kan kita mendapatkan kalau yang kedua ketiga itu udah dosa kita itu ya. Jadi kalau misalnya itu udah paling aja langsung berpaling, kita tundukkan pandangan kita. Insya Allah kalau misalnya kita menjaga pandangan kita, hati kita akan bersih dan sholat kita akan khusyuk, Bang. Itu yang paling utama. Ya mungkin kita ya itu tadi kita sholat kurang khusyuk kayak gitu ya. Iya, karena gara-gara kita juga lisan kita nggak kejaga, pandangan kita nggak kejaga, semuanya nggak kejaga, jadi hati kita ini kotor. Oke, lanjut ini untuk pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih identitas orang berhijrah? Identitas itu artinya ciri-ciri. Ada nggak menurut antum ciri? Apakah mungkin pakai gamis, yang mungkin berjenggot kayak antum sama aneh ya. Kalau ini mah hanya sekedar ini ya sekedar ya biar lah gimana gitu. Kalau antum kan jenggot udah panjangan, anu pendek ya. Atau gimana ya Sat? Ada nggak sih identitas orang hijrah ini? Mungkin misalnya kalau mau tahu identitasnya ada nggak kira-kira? Identitas ya ketika orang sudah betul-betul berhijrah itu adalah ya yang pertama itu yang paling jelas itu ya dia bersemangat bersemangat untuk memperbaiki diri dia. Gitu. Ya, mungkin gini Bang, jadi yang tadinya mungkin dia tidak pernah sholat, dia sholat. Yang tadinya dia suka berbuat yang buruk, dia melakukan perbuatan baik. Itu kan juga bagian dari orang itu betul-betul sudah berhijrah nih. Ya orang itu betul-betul sudah benar-benar ingin memperbaiki diri dia sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, itu kalau misalnya emang orang sudah betul-betul berhijrah itu mereka itu harus terus dia berada di tempat yang baik-baik. Iya, karena menurut saya gini, kalau misalnya orang itu baik, maksudnya dia sudah hijrah nih, berarti kan ketika dia sudah hijrah dia kan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika dia sudah bertobat kepada Allah, artinya dia sudah menyucikan diri dia, membersihkan diri dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan dia di dunia ini, dimanapun dia bertempat, berpijak, pasti dia akan ditempatkan di tempat yang baik-baik. Misalnya seandainya si Fulan ini tadinya belum berhijrah, maka kita akan mendapati si Fulan ini dia bertempat di tempat-tempat nongkrong, misalnya di bar, di diskotik dan lain sebagainya, misalnya ya seandainya. Tapi ketika orang itu sudah berhijrah, itu orang itu yang tadinya kita mendapati orang tersebut di tempat-tempat seperti itu, sekarang kita dapati dia bertempat-tempat yang di tempat yang baik, di masjid, di majlis ta'lim, pokoknya di tempat-tempat yang baik, pasti dia akan disinggahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu termasuk identitas ya Ustaz ya? Ya, itu salah satu identitas kalau misalnya orang itu betul-betul sudah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh seseorang terkait identitas. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya bisa di kolom komentar Ustaz ya. Nanti di kolom komentar aja ya, diketik, ditanya, nanti mungkin dalam waktu kita jawab Ustaz pertanyaan dari teman-teman di YouTube ini. Ini Ustaz, ada pertanyaan kembali, yaitu terkait menyikapi, ini kan generasi muda sekarang, saya nggak bilang saya orang baik ya, enggak, saya orang baik, kita semua pernah muda, artinya ketika belum nikah nih. Mungkin sekarang pun saya pribadi masih kemas segala macam. Ini pergaulan sangat mengkhawatirkan Ustaz di luar sana. Ini kira-kira trik dari antum apa nih untuk menjaga agar generasi muda ini menjadi generasi unggulan yang dekat sama Allah, yang bisa menaati hukum-hukum negara ya, yang berlaku di negara kita, menjadi orang yang baik lah. Kira-kira gimana Ustaz? Supaya seperti itu tuh generasi. Oh, itu perjuangannya sangat luar biasa ya Bang ya, kalau untuk bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita itu mereka bisa hijrah ataupun bisa ya merubah pola hidup mereka yang tadinya pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang baik gitu. Nah, itu ada salah satu program nih Bang. Program yang pernah dijalankan oleh seorang asatid nih Bang, seorang asatid. Dia ada di kota di mana tempat beliau tinggal. Nah, beliau tuh gini. Ketika itu beliau tuh bikin program namanya bagaimana biar menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dia menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika itu Bang, dia tuh berupaya segencar-gencarnya dia bagaimana si penduduk yang ada di kota tersebut itu menjadi hafiz Quran semuanya Bang. Nah, akhirnya Bang, ketika itu semua sudah tertunaikan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi kalau kata si Ustaz tersebut, nah itu kebaikan diserang dari atas, diserang dari bawah, diserang dari kanan, diserang dari belakang, itu diserang tuh Bang kebaikan tersebut. Nah, itu suatu ketika ada salah satu tempat itu tempatnya isinya preman semua. Tapi anak yang ada di dalam rumah kampung tersebut, mereka mengikuti program si Ustadz tersebut, program menghafal Al-Qur'anul Karim. Masya Allah Bang, yang tadinya kampung itu kampung preman Bang, disebutnya kampung preman, itu langsung berubah menjadi kampung yang Masya Allah luar biasa Bang. Itu lantaran karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kampung tersebut. Makanya kan di dalam surat Al-Araf itu kan Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa, termasuk tadi itu kita mengikuti program yang tadi Ustadz sampaikan itu, dia ingin menghafal Al-Qur'anul Karim, bagaimana para penduduk ini menghafal Al-Qur'anul Karim, maka fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi Bang. Jadi diserang itu. Nah, di antara makanya kalau misalnya seandainya lingkungan kita ini kita melihat banyak ada pergaulan bebas, banyak ada sebagai macam keburukan, maka kita buat amalan kebaikan di situ. Apa aja Bang amalannya? Baik itu kita buat pengajian, kita itu bikin buat program-program kebaikan. Apa pernah dengar Jogo Kalian? Ya, Jogo Kalian itu kenapa lingkungannya jadi baik? Karena memang di situ dibuat program agama yang sangat luar biasa. Dibikin program yang sangat luar biasa, keagamannya sangat luar biasa, baik itu taklim, baik itu misalnya pondok pesantren dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan di sekitar yang ada di Masjid Jogo Kalian. Begitu juga dengan kita Bang. Pokoknya ketika
kita buat amalan ketaatan, baik itu apapun amalan ketaatan itu yang kita buat, maka akan Allah turunkan keberkahan kepada tempat kita tinggal, Bang. Itu Bang diantaranya. Baik, ya Ustaz, Masya Allah, subhanallah ya. Kita udah dengar itu tadi bagaimana cara menyikapi generasi muda. Mungkin untuk para orang tua juga saja, orang tuanya ini kudu istilahnya mesti geli saja melihat anak-anaknya gitu ya. Karena kan walaupun mungkin antum sudah punya putra ya. Iya. Mungkin saya dalam proses sudah Amin. Semoga aku bisa. Baik, jadi artinya masalah pergaulan emang riskan Ustaz. Artinya saya sangat prihatin gitu ya kalau ngeliat luaran sana tuh kok kayak gini gitu ya pergaulan sekarang gitu. Makanya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik Ustaz. Baik, ini Ustaz, saya mau tanya nih. Sebenarnya kalau orang melakukan dosa dan kesalahan itu yang salah itu cara berpikirnya atau apa yang salah? Nah, saya melakukan dosa, kesalahan, maksiat. Itu cara berpikir saya yang salah atau apa saya yang salah? Dan itu sudah tertunaikan dosanya. Sudah tertunaikan, sudah dilaksanakan. Ya, cara berpikirnya juga salah karena sudah dirasuki oleh bisikan-bisikan setan, dan itu pun karena buah dari amal keburukan dia. Jadi kalau misalnya seandainya dia tuh buruk perangai dia, amal dia jauh dari amal agama, maka yang akan hadir itu ya pikiran-pikiran buruk, Bang. Ya kan akan hadir itu akan pikiran-pikiran buruk, Bang. Jadi pikirannya juga itu adalah pikiran yang salah, dan amalnya juga amalan yang salah. Jadi kedua-duanya itu adalah perbuatan yang salah. Dan itu pun karena buah kita sendiri sebenarnya. Jadi karena memang perangai kita buruk, kita jauh dari agama ya maksudnya ya. Karena kan orang kalau misalnya udah jauh dari agama itu kan ya tadi Ane bilang itu hatinya bakalan kotor, pikirannya juga akan ikut kotor, ke bawah Bang. Karena tadi saya bilang itu hati itu ya pemimpin ya. Gitu Bang. Baik Ustaz, ini Ana dengar-dengar antum lagi bangun ini ya, bangun majelis taklim ya. Apa sih majelis taklim, TPA apa sih? Ya alhamdulillah nih saya lagi coba belajar bikin rumah ngaji, namanya Rumah Ngaji Al-Arqam. Ini semua diisi sama anak-anak yang usianya kurang lebih antara 5 sampai 9 tahunan lah. Nah di sini ada program bagaimana mereka itu menghafal minimal, mereka sudah hafal 3 juz Al-Quranul Karim buat persiapan mereka di kemudian hari ya. Jadi ada banyak program di sini, diantaranya juga kita insya Allah nanti pokoknya ada kegiatan-kegiatan sosial untuk bagaimana rumah ngaji Al-Arqam ini bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk orang banyak juga. Jadi bukan hanya ada kegiatan pendidikan, pengajian di sini, tapi juga insya Allah ada kegiatan sosial yang harapan saya itu bisa juga bermanfaat untuk orang banyak gitu. Kalau untuk ini biaya sih masa biaya, ada biayanya, ada casnya untuk misalnya ada yang datang nih anak teman atau saudara mau ikut belajar sini. Alhamdulillah saya masih diberikan kekuatan hati saya dan mudah-mudahan Allah jaga hati saya. Itu di sini semuanya gratis, nggak ada membayar, nggak ada apa-apa. Pokoknya saya pengen semua yang belajar di sini yang penting syaratnya serius, sungguh-sungguh dan disiplin aja lah, pokoknya disiplin, mau diatur dan lain sebagainya. Insya Allah di sini nggak ada pembayaran apa-apa, pokoknya totalitas insya Allah gratis dan mudah-mudahan Allah jaga saya punya hati. Kalau untuk waktu kapan waktunya? Waktunya insya Allah pada sholat maghrib Bang. Jadi selesai sholat maghrib sampai jam 8 itu kita ngaji bareng-bareng, itu dibimbing langsung sama saya bersama anak-anak Al-Arqam yang ada di lingkungan Kampung Rawadinok yang ada di sini, insya Allah. Ini awal antum kepikiran pengen bangun ini apa nih motivasinya nih kira-kira? Ini teman-teman di luar mungkin mau tahu nih motivasinya apa? Motivasinya ya saya ingin beramal soleh aja sih sebenarnya. Jadi saya kan nggak tahu ya amal soleh saya itu kan mungkin ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu, dan saya nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan saya bikin rumah ngaji yang itu tidak ada biayanya. Inilah harapan saya adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih syukur-syukur seluruh amal yang Anda tunaikan, yang selama Anda hidup di dunia ini, itu juga amal semuanya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Bang. Dan harapan saya pokoknya cuma ini, saya jadikan alat untuk saya beramal soleh, untuk tambah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Subhanallah, kita sangat bersyukur ya telah mendapatkan sedikit banyak ilmu dan pengalaman ya dari antum. Berhubung ini perdana nih Ustaz, artinya mungkin
belum bisa banyak-banyak dulu nih kita Siap. ngobrolnya Ustadz, ya berhubung perdana perlu ada persiapan segala macam. Terus bagi yang mau bantu bertanya Ustadz nanti bisa dikirim komentar ya. Siap. Ya, mungkin antum bisa berikan closing untuk pemirsa Ustadz Lino. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat seluruh para hadirin yang menyimak siaran di Sultan Dinov Channel ini, yang saya ingin sampaikan kepada antum semuanya adalah berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan ya. Di dalam surat Al-Asr itu di situ sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu ya, atas waktu. Dan ini Bang, sebenarnya surat ini itu selalu didawamkan oleh para sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat itu bertemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ini didapatkan di tafsir Ibnu Katsir Bang. Jadi sahabat itu ketika beliau bertemu dengan sahabatnya, beliau itu selalu menyampaikan surat Al-Asr ini. Ya, dia menyampaikan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Dia sampaikan ke setiap sahabat yang ketika dia bertemu lalu dia berpisah. Dia berpisah, dia menyampaikan surat tersebut. Makanya saya ingin menyampaikan satu buah surah ini. Di sini ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah. Waktu ini jangan sampai kita bermain-main ya. Sebentar tetapi resikonya sangat besar. Karena kita hidup ini cuma sebentar Bang. Kalau nanti malam kita meninggal, ya sebentar sekali, kita nggak terasa banget. Nah, jangan sampai kita menjadikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah waktu yang kita sia-siakan, sehingga kehadiran kita hidup di dunia ini itu adalah menjadi manusia yang tidak mendapatkan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, dan mereka yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena hidup kita nggak lama, sebentar. Jangan sampai kita menjadikan waktu yang sebentar ini kita sia-siakan sehingga kelak. Jadi jangan sampai kita ini adalah orang yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itu Allah katakan ketika manusia melihat ajab Allah, mereka ingin dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat Bang. Farji dan amal sholihat. Mereka ingin dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat. Artinya mereka tuh sangat menyesal kenapa dulu ketika dia diberikan hidup yang sangat sebentar ini mereka menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena itu hadirin para peserta yang menyaksikan Sultan Dinov Channel ini, maka manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita adalah bukan termasuk orang-orang yang merugi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr tadi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bang. Semoga bisa bermanfaat dan bisa saling mengingatkan dan menguatkan kepada kita semua yang menyaksikan acara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Baik, alhamdulillah diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan, dan semoga ini bukan diskusi terakhir Ustaz, artinya akan ada diskusi lagi ke depannya, dan harapannya nanti setelah acara ini banyak komentar dari para netizen bisa memberikan perbaikan untuk kedepannya Ustaz, buat antum dan buat saya secara pribadi dan untuk Sultan Dinov Channel. Terakhir, bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe. Untuk di bawah ini ditekan tombol loncengnya, ikuti notifikasinya, like, share, dan komen yang terbaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.